Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar? Baik ya. Apanya yang baik? Ya, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah baik. Amin. Ya, Yesus kita itu bukan cuma sekedar baik, Dia sangat amat baik. Karena memang terbukti, memang Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Amin. Coba bilang sebelah kiri kanan, Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik. Iya, kitanya yang terkadang murid-muridnya yang terkadang tidak baik. Tuhan kita udah benar, Dia sangat amat baik ya. Tapi terkadang kita anak-anak Tuhan yang kurang kurang baik. Puji nama Tuhan. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pesan Tuhan buat kita semua dengan tema bulan Mei ini kita akan berbicara tentang yang ada di pajang di depan sana itu. Yang tulisan putih belakangnya merah itu bukan cuma sekedar pajangan itu. Ya, itu kalau kita hidupi, wow, kekristenan kita atau iman percaya kita kepada Tuhan akan menjadi sangat mulia di mata Tuhan dan sangat berarti di hadapan manusia. Kerinduan terbesar Tuhan di muka bumi ini, semua orang percaya harus menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Sekali lagi, kerinduan terbesar Tuhan bagi manusia di muka bumi ini adalah menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Benar nggak saudara? Alkitab cerita bahwa Dia mau supaya semua orang percaya kepadanya menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Kenapa? Karena memang harus seperti itu. Dan Dia sudah membuktikan itu supaya semua orang percaya, baik orang anak kecil, anak muda, orang dewasa, orang tua, harus menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Makanya tema bulan ini menurut saya ini sangat penting bagi kita untuk kita bisa sama-sama belajar untuk mengerti dan bagaimana kita bisa menghidupi. Dan tema ini di minggu pertama senior pastor kita, Pastor Arif sudah menyampaikan yang begitu luar biasa. Jadi saya ingatkan buat kita semua bisa nonton lagi di YouTube. Dan saya ingin menyampaikan apa yang pernah Pastor sampaikan tapi di sisi yang lain. Ya, saya ingin share apa yang saya temukan tentang pentingnya gereja atau orang percaya hidup di dalam dua kebenaran ini. Sama-sama katakan karisma versus karakter. Yes. Alkitab cerita ada nabi-nabi dan ada murid-murid Yesus yang berhasil mengakhiri hidup mereka sampai mereka meninggal. Mereka hidup di dalam dua nilai ini. Cerita mereka itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena sampai akhir hidup mereka terbukti mereka berjalan dalam dua kekuatan ini. Mereka mempercayai karisma yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi mereka juga gak melupakan bahwa ternyata karisma itu harus dibangun seiring dengan perjalanan kehidupan mereka, diperlengkapi dengan karakter yang kuat. Dan nabi-nabi yang menjalani atau hidup di dalam dua kekuatan ini, mereka percaya mereka punya karisma dan mereka juga membangun apa yang disebut dengan karakter yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Jadi saya bisa pastikan karunia yang Tuhan berikan buat kita itu datangnya dari Tuhan. Yaitu karisma yang Tuhan berikan, itu datangnya dari Tuhan. Tetapi karakter adalah hasil yang dibangun oleh orang-orang yang percaya kepada sumber segala sesuatu yang terbaik. Jadi sekali lagi karisma itu datang dari Tuhan, tetapi karakter adalah hasil dari nilai yang kita bangun dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Dan ada nabi-nabi dan murid-murid Yesus, mereka berhasil
Nanti kita akan lihat salah satu contoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seorang pria yang dipilih oleh Tuhan atau dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja di satu bangsa. Dan Tuhan sendiri yang pilih. Dan Tuhan pakai seorang pemimpin atau ya menjadi kepanjangan tangan Tuhan pada zaman itu. Dan mari kita lihat bersama-sama. Siapa orang ini yang dipilih Tuhan dan dia menerima karisma dari Tuhan begitu hebat dan luar biasa. Dengan tujuan supaya dia bisa membawa satu bangsa kepada rencana dan kehendak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Mari buka bersama-sama dengan saya di dalam kitab 1 Samuel. Pasalnya yang ke-9 ayatnya yang kedua. Jadi lihat saudara, pria ini dia mendapat privilege, sesuatu yang sangat luar biasa. Yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Orang ini ada anaknya laki-laki. Namanya siapa? Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripada orang ini. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kira-kira orang ini hebat nggak? Jadi di antara satu bangsa Israel nggak ada yang ditemukan seperti laki-laki ini. Berarti anak ini benar-benar dia bukan cuma sekedar postur tubuhnya gagah perkasa. Tetapi dia juga punya intelijensi yang hebat. Karena dia akan dipercayakan oleh Tuhan untuk membawa satu bangsa kepada kehendak dan rencana Tuhan lebih mulia. Betul nggak? Sampai-sampai Tuhan itu tertarik dengan seorang pria ini. Suka dengan laki-laki ini. Di antara ribuan bangsa Israel. Yang laki ini saya pikir ini spesial. Dan apa buktinya? Nah saya punya bukti. Coba lihat kita maju di dalam 1 Samuel pasal ke-9. Ayatnya yang ke-16 bahwa ternyata pria ini menarik sorga turun ke bumi. Keren banget. Sampai-sampai Tuhan kasih tahu sama satu pemimpin. Ya kalau bahasa saya adalah orang yang dipercayakan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Coba lihat 1 Samuel pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Besok kira-kira waktu ini aku atau Tuhan akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi apa saudara? Menjadi raja atas umat Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku ini. Karena teriakan mereka telah sampai kepadaku. Ayat 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan. Berarti Samuel ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi dia bisa dengar suara secara audible. Bahwa Tuhan ingin ada satu pria yang dia harus urapi. Yaitu tadi, laki-laki tadi yang kita baca tadi. Perawakannya itu nggak usah diragukan. Kemudian ayat 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya. Inilah orang yang kusebut padamu itu. Orang ini akan memegang tepuk pemerintahan atas umatku. Kira-kira Saul ini hebat nggak? Dia dapat sesuatu yang spesial dari Tuhan. Kalau saudara dapat sesuatu spesial dari perusahaan saudara. Di antara ribuan karyawan, di antara saudara yang dipilih untuk jadi manajer kah atau apa? Direktur kah? Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Hah? Pasti yes, yes, saya dapat kesempatan, saya dipercaya, pasti kita kagum. Dan saya sedang mengimajinasikan, ini yang pilih bukan pemilik perusahaan.
yang pilih Saul ini adalah pemilik langit dan bumi serta isinya. Saya pikir pria ini keren banget di mata Tuhan karena dia dapat sesuatu yang sangat istimewa. Dan kalau saya dipilih oleh Tuhan seperti itu, wow, betapa bahagia dan bangga sih saya. Kenapa? Karena Tuhan percayakan saya untuk sesuatu pekerjaan yang besar. Nah saudara, mari kita lihat apa itu karisma dan apa itu karakter. Karena Saul menerima hal yang spesial, menerima karisma dari Tuhan. Sehingga dia dipercaya oleh Tuhan untuk diminta oleh Tuhan kepada Samuel. Urapi orang ini. Jadi Saul merupakan orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Jadi dia mendapat sesuatu yang spesial di mata Tuhan. Nah, mari kita lihat sebelum saya lebih lanjut menggali kebenaran firman Tuhan ini. Coba kita lihat dulu perbedaan antara karisma dan karakter. Ada di depan sini, Bapak Ibu bisa catat-catat supaya boleh diulang-ulang di rumah. Begitu ya. Karisma itu berasal dari bahasa Yunani itu karis, sama-sama katakan karis. Karis itu artinya tuh karunia atau bakat atau sesuatu yang terlihat nampak dari luar. Jadi karisma itu sesuatu karunia atau bakat atau sesuatu yang terlihat nampak dari luar. Jadi orang kalau berkarisma itu pengaruhnya sangat luar biasa. Orang kalau punya karisma itu dia bisa menarik banyak orang untuk bisa ikut orang itu. Orang itu berarti benar-benar berkarisma. Dan ada banyak orang-orang yang sedang fenomenal hari-hari ini. Ya, kalau kita lihat ya secara rohani kita lihat. Ya, ada hamba Tuhan yang punya karisma, kalau saya lihat itu karismanya sangat begitu luar biasa. Dan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan, mendemonstrasikan mujizat Tuhan. Ya, ada di YouTube saudara lihat ya. Ada banyak orang, wah, kalau dia mulai berdoa sama orang-orang yang sakit, sejauh mata memandang orang antri. Dia nggak lihat agama apa, yang penting saudara mau sembuh, datang. Dan itu karisma saudara yang kasih dalam Tuhan. Bayangkan dari pelosok-pelosok provinsi, cuman kepingin tumpang tangan sama ini pendeta supaya sembuh, rela datang. Kalau bukan karisma, nggak mungkin orang itu datang untuk minta kesembuhan atau didoakan oleh hamba Tuhan itu. Dan itu saya pikir itu karisma yang Tuhan berikan buat orang itu. Jadi kekuatan sebuah karisma adalah dia bisa menarik banyak orang untuk bisa berkumpul, melakukan aktivitas itu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dari karis itu adalah karunia atau sesuatu atau bakat yang terlihat nampak dari luar. Kalau bahasa saya itu packagingnya. Dan jangan tertipu dengan packagingnya. Terkadang nampak dari luar keren, wow, tapi kita nggak tahu isinya apa. Nah ini hati-hati saudara. Jadi mesti balance. Kita harus meyakini karunia itu dan percaya bahwa karunia itu datang dari Tuhan. Tetapi juga kita harus seimbang. Sebab kalau kita cuma bergerak dengan karunia yang Tuhan berikan buat kita, benar saudara, kita akan dibawa Tuhan bisa naik ke satu puncak keberhasilan. Dan ada banyak kan sekarang orang-orang di usia muda, karena karismanya begitu hebat, akhirnya apa? Wow, dibawa naik perusahaannya begitu tinggi dan terkenal di mana-mana. Bahkan dia bisa tunjukkan semua kemewahan hasil dari perusahaan dia berhasil. Dia tunjukin semua, beli mobil, beli rumah dan semua ini dikalkulasi punya kekayaannya sekian miliar. Jadi nampak luar orang, wow keren. Anak itu masih muda bisa ya, miliaran dia bisa hasilkan dalam hitungan bisa setahun. Bisa menghasilkan, saya pikir bukan salah. Tetapi jangan cepat-cepat juga
terperangkap atau terpesona. Dan beberapa waktu begitu hebat dan cepat naik, tiba-tiba muncul berita, ternyata bodong. Dan semua orang yang tadinya kagum, ya ampun ternyata kita kena tipu. Jadi karisma itu bisa membawa orang bisa cepat naik, tapi kalau tidak diseimbangi dengan sifat atau karakter. Waktu dia ada di atas, dia akan bisa meluncur kecepatan sejauh mata memandang turun ke bawah. Nah, lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Karakter itu coba kita lihat. Jadi kita perlu karisma, kita juga mesti seimbang dengan karakter. Jadi karakter itu berasal dari bahasa Yunani yaitu karasel. Sama-sama katakan karasel. Karasel artinya itu menggores, menggaris atau memahat. Jadi arti dari karakter adalah goresan yang dilakukan berulang-ulang sehingga membentuk suatu gambar. Jadi karasel ini atau karakter itu adalah goresan yang dilakukan berulang-ulang sehingga membentuk sebuah gambar yang bagus. Seorang seniman yang akan menjadi sangat berarti kalau dia sebagai pelukis. Gak mungkin langsung menggambar kemudian hasil lukisan atau gambar dari lukisan itu langsung punya nilai yang wow. Saya yakin bahwa dia berulang-ulang sampai muncul sebuah lukisan the best. Sehingga waktu pas mulai pameran diluncurkan, muncul gambarnya atau apa yang dia lukis. Dibeli orang dengan nilai yang sangat mahal. Kenapa? Karena dia sudah terlatih berulang-ulang. Ternyata karakter itu seperti orang pelukis itu. Karakter akan menjadi sangat permanen dalam kehidupan saya dan saudara kalau itu dilatih berulang-ulang. Betul enggak? Salah satu contoh, kalau saudara mau belajar sabar, itu kan karakter. Itu buah roh yang Tuhan mau hidup dalam setiap orang percaya. Salah satunya adalah kalau saya sebutkan di sini kita hidup sabar, kira-kira langsung terjadi enggak karakter itu dalam kehidupan kita? Hari ini kita bilang sama istri atau sama suami, sama anak kita, hey keluarga kita harus hidup sabar. Pertanyaan saya, apakah langsung hari itu kita menjadi permanen kata kesabaran itu dalam kehidupan saya dan saudara? Enggak, belum. Itu baru diucapin. Bagaimana kesabaran itu akan menjadi permanen dalam kehidupan saya dan saudara. Waktu saudara berulang-ulang lakukan dalam kehidupan kita. Makanya karakter dan sifat itu jadi permanen dalam kehidupan kita. Karena apa? Diulang-ulang karakter yang baik yang kita bangun. Seperti itu juga waktu kita mau karakter yang buruk. Kita berulang-ulang juga lakukan karakter yang buruk. Itu juga akan jadi kebiasaan dan itu nempel dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi ini penting buat saya dan saudara bahwa ternyata karakter itu nggak bisa dibangun semudah membalikkan telapak tangan, nggak bisa. Seorang ngomong seperti ini, kita mesti hidup di dalam kekudusan. Yang lagi pacaran, mereka mungkin komitmen, kita lagi pacaran, kita mesti jaga kekudusan. Pertanyaan saya, apakah kekudusan itu langsung terbangun pada hari yang sama waktu komitmen dengan pasangan hidup kita? Enggak. Kita harus bangun, kita harus menjaga satu sama yang lain supaya kekudusan di dalam berpacaran itu terbangun. Betul enggak? Jadi punya komitmen bersama-sama antara pria dan wanita. Yang lagi pacaran, angkat tangan. Yang lagi pacaran. Saya kepingin tahu yang lagi pacaran. Oh ini ada. Ada lagi yang lain? Tinggi-tinggi, saya kepingin tahu. Ada? Oh ada, dari depan, belakang ada. Jadi kalau saudara kepingin bangun berpacaran saudara dengan kekudusan, itu enggak sekedar bisa diucapin.
Saya kasih tahu, itu komitmen saudara. Maka pacaran saudara akan menjadi pacaran yang benar di hadapan Tuhan. Sama seperti suami istri, kalau kita kepingin punya karakter di mana keluarga kita itu saling percaya satu sama yang lain, itu bukan cuma sekedar diucapin, itu perlu dibangun setiap waktu, setiap saat. Kenapa? Komitmen untuk saling percaya. Makanya penting sekali karakter ini. Ternyata Alkitab katakan, ya arti dari bahasa tadi saya bilang itu karasel itu adalah goresan yang dilakukan berulang-ulang sehingga terjadi sebuah bentuk. Jadi makna yang selanjutnya adalah karasel itu adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku atau tabiat yang dimiliki manusia yang terbangun dari dalam. Nah itu karakter. Karakter itu dibangun dari dalam. Jadi dia bukan cuma sekedar di luar tapi dia dari dalam. Berarti kalau dari dalam itu artinya bahwa dia lebih kuat pesannya. Lebih kuat kekuatannya karena dibangun dari dalam. Tapi yang dibangun dari luar itu cuma kelihatan dari luar. Makanya terkadang banyak orang kecewa, banyak orang terjebak. Dan ada orang-orang kecewa ikut Tuhan. Karena melihat tabiat dan tingkah laku anak-anak Tuhan. Konon mereka bilang Kristen. Tetapi tidak ada karakter Kristus. Ada orang-orang mereka kecewa sama sesama orang Kristen. Karena dari packagingnya kelihatan dia anak Tuhan. Lihat dari luar dia Kristen. Tapi ternyata dalam tindakan dan tabiatnya bukan karakter Kristus. Tapi karakter duniawi yang dikuasai oleh setani. Oh iya. Dari luar yes, kelihatan ramah nih orang. Kelihatannya baik nih orang. Kelihatannya orang ini bersahaja, bersahabat. Ada seorang tua kan saya pernah cerita buat saudara. Anak muda yang mencintai seorang wanita. Dan waktu dia pacaran, ini pria ini benar-benar lihat dari packaging luarnya keren banget. Kayaknya rohani nih orang. Sampai orang tuanya itu terhipnotis dengan pria ini. Bayangkan pacaran ke rumah wanita itu bawa Alkitab bos. Bayangin aja. Tenteng Alkitab masuk ke rumah. Malam om, tante mari masuk. Waduh orang tua dari wanita udah berbunga-bunga. Nggak salah ini calon saya, ini calon anak saya ini. Mau makan, pria itu yang ngajak om, sebelum makan saya berdoa. Keren kan? Bayangkan saudara kalau punya pria seperti itu, ibu-ibu. Saudara punya anak wanita didatangin sama pria seperti itu, senang gak? Ada suara di sini senang gak? Pasti senang. Dan orang tua ini boleh bercerita, pastor. Saya senang dengan pria ini datang sama anak saya. Saya juga dengar cerita tuh kagum. Oh benar juga. Coba bayangkan kalau semua pria punya sifat seperti itu dari luar. Dia bercerita semangat. Saya juga ikut semangat karena orang tuanya melihat packagingnya kan. Dan pastor pokoknya kemana-mana dia bareng kita. Sampai masuk mobil pun dia bawa Alkitabnya pastor. Bayangkan saudara. Dari luarnya benar rohani orang ini, rohani pastor. Setiap minggu dia yang ingatkan kami pastor. Tante om jangan lupa ya ke gereja. Keren berarti ini pria ini nih. Ternyata, itu kata ternyata itu yang mengandung hal-hal yang membahayakan. Ternyata anak saya diperkosa juga. Kata ternyata ini kan mengejutkan saya dan saudara. Karena apa dilihat dari packagingnya, makanya jangan terhipnotis dengan apa yang ada di luar. Kelihatannya berdasi, bawa mobil mewah, dengarkan jangan tertipu, jangan-jangan mobil sewaan lagi. Seperti orang tua kami kecewa pastor, anak saya diperkosa juga. Dalam hati saya kurang ajar juga tuh pria.
Enggak ada di sini. Di sini semua baik-baik. Bilang sebelah kiri kanan, kami pria baik-baik. Makanya mesti punya karisma sama karakter. Jadi saya sudah kasih tahu tadi. Jadi para wanita-wanita cantik jangan tergoda dengan packaging luarnya. Tapi lihat apa yang ada di dalamnya. Halo? Yang sudah menikah, sudah terlanjur, ya udah nasib. Pastor, aduh, udah nasib. Nikmatin aja udah. Banyak-banyak berdoa aja sudah. Nggak ada cara lain. Tapi yang lagi pacaran, yang sedang masuk, tadi ada bimbingan pranikah, ada 6 pasang. Halo? Buka matamu lebar-lebar. Karena belum. Jamur lagi. Janur kuning ini belum melengkung. Jadi masih ada kesempatan untuk bisa batalin pernikahan kalau engkau menemukan. Cuman ternyata packagingnya doang keren. Tapi di dalamnya hancur, bahkan mungkin rusak. Jangan menyesal belakangan. Jangan ada kata ternyata penjahat juga ini pria ini. Jangan, saya nggak mau dengar. Makanya pastor tadi lagi cerita, Pastor Elisa. Pernikahan kita, bingung pernikahan kita ini semakin susah, lebih mudah masuk surga kayaknya. Daripada masuk dalam pernikahan GSJ Bethlehem. Bukan karena panjangnya atau lamanya. Tetapi kami kepingin supaya benar-benar semua jemaat GSJ Bethlehem punya karisma dan punya karakter seperti Kristus. Amin. Supaya Yesus dimuliakan, hidupan saudara bahagia, diberkati, mati masuk surga. Amin. Jadi kita perlu bangun saudara yang kasih dalam Tuhan. Enggak ada cara yang lain untuk bisa melihat sesuatu yang terbaik datangnya dari Tuhan. Kalau karakter saudara tidak dibangun. Jadi kita perlu bergerak dalam karisma Tuhan, tapi juga perlu membangun karakter lebih kuat, lebih jelas, lebih taat, dan lebih setia. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan saya melihat bahwa ketika karisma dan karakter ini dibangun bersama-sama, saudara dengarkan, karisma itu membawa atau membuat orang terkagum terhadap saudara. Saya pernah kagum salah satu pendeta yang menurut saya gerejanya yang terbesar di dalam bangsa kita. Saya bilang keren nih orang ini. Saya terkagum-kagum saudara. Tapi ternyata packagingnya doang. Ketika dia tidak disertai karakter. Waktu dia mulai menyeleweng, mulai nilai-nilai firman Allah, mulai tidak dia komitmen. Dia tidak lagi menghidupi kebenaran, akhirnya jatuh juga. Jadi karisma itu membuat orang kagum terhadap saudara. Yang kedua, orang yang berkarisma itu membuat orang mau ikut saudara. Tapi perhatikan dari sisi kanannya. Karakter itu adalah membuat orang percaya kepada saudara. Jadi bukan cuma sekedar kagum, tetapi kalau punya karakter, saudara dipercaya oleh orang lain. Katakan amin. Bilang sebelah kiri kanan, bilang kamu harus jadi orang yang dapat dipercaya. Karena ada orang manis bicara, ada orang ngomongnya kelihatannya wah, ternyata kalau nggak disertai dengan karakter, makanya orang-orang yang cuman packagingnya aja, punya karisma aja nggak punya karakter, saudara akan diikuti orang lain cuman sesaat. Apalagi kamu punya karisma, membangun rumah yang luar biasa. Ya berarti mungkin desain atau kontraktor. Ini penting. Desainmu bagus, keren. Tapi kalau karaktermu nggak diseimbangi dengan karakter, engkau cuman bisa menciptakan desain yang bagus. Tapi kau tidak akan masuk lebih lagi. Karena apa? Tidak dibangun dengan karakter. Karakter itu berbicara tentang membuat orang lain bukan cuma sekedar kagum, tapi percaya terhadap saudara.
Dan kalau kita dipercaya, kita punya karisma dan punya karakter, dengarkan ini bahwa karakter itu membuat orang lain itu percaya terhadap saudara. Saudara disuruh pegang uang miliaran bahkan ratusan miliar. Karena engkau punya karakter dan punya karisma. Orang akan rela beri dan serahkan uang itu atau harta itu buat saudara. Kenapa? Karena dapat dipercaya. Tapi suatu waktu engkau mulai tidak hidup di dalam karakter itu. Tidak bisa dipercaya lagi, dengarkan ini. Jangankan ratusan miliar. 100 rupiah pun orang gak berani percayakan terhadap saudara. Jangan percaya, lihat wajah saudara langsung enek. Bahkan waktu saudara mau datang ke persekutuan, saudara pasti tanya begini. Si laki-laki itu datang gak di persekutuan? Datang, gua gak datang. Kenapa? Karena dia tahu orang yang datang itu gak bisa dipercaya. Bahkan mau datang ke persekutuan pun dia tanya dulu. Bro, laki-laki itu datang gak? Datang. Gua gak datang. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak dipercaya, yang merusak karakter mereka ada di situ. Dan akhirnya apa? Akhirnya hubungan kita tidak baik dengan yang lain. Lihat saudara, karakter itu kalau gak dibangun mengerikan. Akhirnya kita tidak bisa dipercaya oleh orang lain. Bilang sebelah kiri kanan, keluarga kita mesti dapat dipercaya. Kasih tahu. Yang lagi pacaran bilang, kamu harus bisa dipercaya. Amin. Karena kalau kita bisa dipercaya, itu akan membuka pintu peluang seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Dan orang lain tidak mungkin tutup pintu kalau engkau dapat dipercaya. Orang kalau dapat dipercaya, kita mau ke provinsi manapun atau ke daerah manapun. Kalau mereka dengar namamu, mereka akan berbondong-bondong datang dengar apa yang saudara akan sampaikan. Karena apa? Terbukti karaktermu keren. Amin. Jadi karakter adalah membuat orang bukan cuma sekedar kagum atau ikut saudara. Karakter itu membuat orang itu setia terhadap saudara. Orang kalau punya karakter yang luar biasa, mereka akan setia karena apa? Bukti apa yang kau ucapkan sama dengan apa yang kau lakukan. Jadi orang-orang yang punya karakter adalah orang-orang yang bisa dipercaya apa yang diucapin dan bisa dilihat dalam tindakannya. Karakter yang baik akan menentukan kualitas hidup seseorang. Sekali lagi, karakter yang baik yang dibangun akan menentukan kualitas hidup seseorang. Kalau sejak masa muda engkau dipercaya, saya percaya sampai engkau tua engkau akan tetap dipercaya untuk selamanya. Bukan cuma Tuhan yang percaya, bahkan orang-orang raja-raja, bahkan orang-orang hebat akan percayakan kekayaan mereka kepadamu. Kenapa? Karena engkau dapat dipercaya. Kalau saudara mau dapat dipercaya, kalau mau dapat dipercaya, bangun karaktermu. Lihat Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat kedua. Salah satu contoh bahwa bagaimana orang yang punya karisma dan punya karakter itu pasti diikuti oleh banyak orang. Pasti, nggak mungkin nggak. Yohanes 6 ayat 1 sampai 2 berkata seperti ini. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea. Jadi Yesus menyeberang menuju danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Berarti Yesus adalah salah satu contoh yang punya dua kekuatan ini. Dia punya karisma, dia punya karakter. Dan lihat saudara, ayat yang kedua. Orang apa saudara? Banyak. Ngapain di sana? Berbondong-bondong ikut siapa? Yesus. Karena mereka melihat ada mujizat-mujizat kesembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi Alkitab cerita bahwa karisma sama karakter harus berjalan seiring bersama-sama. Dan ada banyak orang ikut saudara. Berarti Yesus punya karisma dan Yesus punya karakter. Dan terbukti karakter Yesus bukan pembuat mujizat saja. Tapi karakter Yesus terbukti dalam realita kehidupan sebagai sang juru selamat dalam hidupannya. Apa yang dia ucapin
Itu yang dia lakukan. Dan sejak awal Yesus melayani, dia katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia rela mati. Menebus saya dan saudara. Dia ngomong seperti itu bukan cuma sekedar ngomong. Dia buktikan di kayu salib. Dia buktikan waktu di Via Dolorosa menuju Bukit Tengkorak. Ini bukti karakter yang, ucapan yang dia sampaikan sama perjalanan kehidupan itu sama. Makanya terkadang orang kepingin berdoa biar berkelimpahan, diberkati Tuhan, hidup benar. Tapi kalau tidak membangun karakternya itu cuma sebagai angan-angan belaka. Engkau tidak akan masuk ke sana. Kalau engkau tidak menyertai dengan karakter yang dibangun dengan sengaja. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kita lihat sini bahwa ternyata karisma dan karakter itu akan membuat banyak orang bisa ikut saudara. Nah kita lihat saudara, ternyata kekuatan sebuah karisma dan kekuatan sebuah karakter itu keren banget kalau kita benar-benar mengerti bagaimana caranya membangun kekuatan itu. Kekuatan sebuah karisma adalah kemampuan yang dari Allah membuat saya dan saudara sampai ke puncak keberhasilan. Itu karisma saudara, dia akan bawa kita untuk naik setinggi-tingginya di mana Tuhan mau bawa kita ke sana. Tetapi jangan lupa saudara, kita perlu perlengkapi dengan sebuah kekuatan karakter yang dibangun dengan sengaja setiap hari. Karena apa? Ketika karakter dibangun menjadi permanen dalam kehidupan saya dan saudara, itu adalah kemampuan yang dari Allah yang membuat kita bertahan pada waktu ada di titik puncak keberhasilan. Jadi kalau saudara punya karisma dan punya karakter, dengarkan ini, waktu engkau naik ketinggian setinggi mungkin, engkau tidak akan jatuh di sana. Karena apa? Engkau punya karakter yang seperti Kristus inginkan. Makanya waktu Yesus dibawa ke salib di Via Dolorosa, karismanya dan karakternya benar-benar terbukti selesai di kayu salib. Sekalipun penderitaan, sekalipun dia dalam sebuah tekanan begitu luar biasa. Berdarah-darah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Penuh dengan bilur-bilur. Tapi karena dia konsisten untuk hidup di dalam karisma dan karakter Allah. Dia rela salibkan semua itu demi saya dan saudara supaya memiliki karakter seperti Kristus. Dan dia berikan itu bukan setengah jalan, sempurna. Bahkan Alkitab mencatat karakter yang sesungguhnya dibuktikan sampai titik akhir di mana waktu tentara Centurion menusuk lambung Yesus, yang keluar bukan darah lagi, tapi Alkitab cerita yang keluar adalah air. Artinya semua potensi sorga, semua karakter Tuhan, dia bawa masuk dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi gak ada alasan bagi kita berkata, pastor saya belum taat sama Tuhan. Pastor saya belum setia sama Tuhan. Dengarkan ini, itu harus dibangun dalam keseharian saya dan saudara. Kesetiaan dan ketaatan kepada kehendak dan rencana Tuhan. Jadi ini kekuatan yang sangat luar biasa. Saya sedang membayangkan betapa hebatnya ketika semua gereja Tuhan, semua orang percaya bergerak dalam dua kekuatan ini. Kita percaya kepada karisma yang Tuhan berikan buat kita. Kita percaya kepada karakter yang sedang kita bangun. Karena memang Tuhan mau supaya setiap karakter yang dibangun harus sesuai seperti yang Tuhan inginkan. Makanya ketika Tuhan bawa engkau kepada puncak keberhasilan karena karisma yang Tuhan berikan. Ada orang-orang hebat di masa lampau. Karisma mereka begitu luar biasa. Ya. Tuhan bawa mereka menjadi orang-orang penyanyi-penyanyi terkenal. Ya, John Lennon, wah, orang hebat. Michael Jackson, hebat-hebat tuh. Tapi pada akhir hidup mereka mengerikan. Karena mereka enggak perlengkapi hidup mereka dengan karakter yang benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-13, ayat yang ke-13.
ternyata orang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Samuel, dipilih oleh Tuhan, gagal di dalam perjalanan kehidupannya. 1 Samuel pasalnya yang ke-13 ayat 13 sampai 14 berkata, kata Samuel kepada Saul, perbuatan itu bodoh. Jadi yang tadi yang pasal pertama kita katakan dia dikagum-kagumi oleh Tuhan. Tapi berubah dalam 2 tahun. Karena saking dia terlalu pede, dia dipercaya oleh Tuhan, dia lupa bahwa dia harus membangun karakter. Dia abaikan membangun karakter. Dia terlena dengan suasana nyaman. Gua kan dipilih oleh Tuhan, buat apa bangun sesuatu? Dia lupa, saudara. Alkitab mencerita akhirnya Samuel berkata kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Berarti ada sesuatu yang salah dilakukan oleh Saul. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Bayangkan, saudara, tadi dipilih, sekarang gak lagi melakukan perintah Tuhan. Mengerikan. Yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tuhan janji akan tolong dan sertai dan berkati, pimpin sertai orang ini. Tetapi Saul sendiri yang batalkan semua yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Terkadang orang Kristen seperti itu. Kita yang membatalkan semua rencana Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak membangun karakter yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak sedikit orang-orang Kristen mereka kecewa. Karena apa? Mereka merasa mereka punya karisma. Tapi mereka tidak membangun karakter. Tidak sedikit orang menderita bukan karena setan yang ganggu mereka. Tapi mereka sendiri yang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya kita menderita bukan karena setan yang ganggu kita, karena kebodohan kita sendiri. Tidak sedikit orang-orang ada di lembaga permasyarakatan karena mereka gagal mengambil sebuah keputusan. Cuman karena tidak membangun karakter. Mereka suka tipu orang lain demi untuk mengeruk keuntungan untuk diri sendiri. Mereka suka bohongin orang lain demi untuk mendapatkan hal-hal yang lahiriah. Karena supaya kelihatan hebat dan keren. Tapi dengan cara menipu orang lain. Mengerikan. Lihat saudara apa yang terjadi dalam kehidupan Saul. Ayat 14 berkata, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Artinya bahwa sambil mengambil garis merah. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Saul sekalipun dia mendapat karisma dari Tuhan. Adalah dia mulai enggak taat sama Tuhan. Alkitab cerita cuma 2 tahun dia memerintah. 2 tahun itu dia terlena dengan karisma yang Tuhan berikan. Dia lupa membangun nilai terus menerus. Saya ingatkan buat saudara, kalau sekarang saudara sedang dibawa Tuhan naik ke puncak, jangan lupa. Lihat dalam dirimu, saya mesti bangun karakter. Apa karakter harus dibangun? Ketaatan kepada perintah Tuhan. Terkadang kalau uang kita udah banyak, bisnis kita sudah naik, setan mulai racunin kita. Ya udahlah. Sekali-sekali gak baca firman Tuhan gak apa-apa. Sekali-sekali gak berdoa gak apa-apa. Lama-lama slow dia main. Masih diberkati Tuhan kok. Tuhan bilang gak apa-apa, kasih dia berkat. Kita bunuh dia pelan-pelan. Dengarkan saudara, hati-hati. Bangun karakter saudara. Ketaatan saudara kepada Tuhan. Dan Alkitab cerita, benar. Samuel kasih tahu kepada Saul. Di situ dikatakan, Tuhan telah memilih orang yang berkenan di hatinya. Jadi kalau Tuhan sudah percayakan sesuatu yang terbaik buat saudara, jangan sampai itu dipindahkan kepada orang lain. Amin. Ciri
Karisma yang tidak disertai karakter yang benar. Lihat di 1 Samuel 18 ayat 7-9. Ini yang membuat Saul kerajaannya berpindah kepada orang lain. Atau sesuatu yang istimewa dipindahkan sama orang lain. 1 Samuel 18, 7-9 berkata begini. Dan perempuan yang menari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki kepada siapa? Daud. Jadi bukan cuma sekedar tidak taat lagi sama perintah Tuhan. Dengarkan, ketidaktaatan akan membuka celah setan masuk lebih ke dalam lagi. Makanya orang kalau nggak taat itu membuka celah, setan masuk dan menguasai semua keinginan dagingmu. Dan dia tahu apa yang terpenting dalam hidupmu. Dan kalau engkau ada di dalam keinginan daging dan engkau keluar dari sana dan mulai berjalan. Tapi karena engkau mulai tidak taat dan setia membangun kembali. Seperti Saul. Lihat saudara, dia mulai dengki. Senjata setan itu pelan-pelan tapi jelas tuh. Merasuk kehidupan Saul. Tadinya dia dipercaya cuman karena nggak taat. Dengarkan, hati-hati, kekristenan berbicara tentang yang lebih kuat adalah ketaatan kita kepada perintah dan kehendak Tuhan. Ada amin? Bilang sebelah kiri kanan, kamu mesti taat. Jadi Saul itu memiliki hati yang kotor. Dia iri hati dan benci kepada Daud. Kemudian dia tidak taat dan tidak sabar. Bahkan Saul lebih takut kepada manusia daripada takut sama Tuhan. Mengerikan kalau dia bergerak dengan karisma. Dia tidak balance dengan karakter. Mungkin saudara berkata begini, Pastor, bagaimana cara memelihara karisma dan karakter yang Tuhan berikan dalam hidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama ini menurut saya ini hal yang paling penting, bagaimana kita membangun atau menjaga dua kekuatan, yaitu karisma dan karakter yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Yang pertama adalah pikirkan apa yang benar. Sama-sama katakan pikirkan apa yang benar. Perhatikan apa yang kamu pikirkan karena itu menentukan apa yang menjadi tindakanmu. Jadi perhatikan apa yang kamu pikirkan karena itu akan terjadi. Karena itu akan jadi perkataanmu. Perhatikan perkataanmu karena itu akan jadi perbuatanmu. Perhatikan perbuatanmu karena itu akan jadi habit atau kebiasaanmu. Perhatikan habitmu atau kebiasaanmu karena itu akan menjadi karaktermu. Perhatikan karaktermu karena itu akan menjadi masa depanmu. Jadi apa yang sudah pikirkan akan menjadi karakter saudara. Wow. Makanya Paulus kasih tahu kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Dia katakan, Filipi 4 ayat ke-8 jelas di sana. Paulus menemukan keberhasilan bagaimana Allah menyertai dan menolong dia di tengah-tengah pergumulan perjuangan hidupnya. Ternyata ini nilai yang dihidupi oleh Paulus. Sehingga Alkitab mencerita. Paulus menulis banyak kitab lebih dari rasul yang lain. Ternyata ini rahasianya. Filipi 4, 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Keren Rasul Paulus. Jadi mulai dari pikiran yang benar. Saya meyakini dan mempercayai selagi pikiran saudara, karena begini saudara yang dalam Tuhan, pertempuran orang percaya terletaknya ada pintunya ada di pikiran. Waktu pikiranmu benar berarti semua saraf yang ada di kepala sampai ke seluruh tubuh saudara akan dipengaruhi oleh kebenaran yang ada di pikiran saudara. Yang punya telunjuk bisa angkat seperti ini, yang punya telunjuk. Taruh di kepala saudara seperti ini.
Bilang begini, makanya pikiranmu mesti benar. Halo? Pikiran kita mesti benar. Sebab kalau tidak benar, nanti pikiran kita akan diganti sama pikiran setan. Makanya pikiran kita kalau tidak benar, keinginan-keinginan daging manusiawi kita yang tidak dikuasai oleh kebenaran, yang akan merusak pikiran kita. Makanya orang yang terikat dengan pikiran yang najis, dengarkan ini. Semua saraf yang ada di otakmu akan dikuasai oleh yang menajiskan itu. Kenapa? Karena engkau taruh pintu itu racun-racun yang menajiskan pikiranmu. Bahkan terkadang yang meracuni pikiran kita bukan setan lagi. Terkadang teman sendiri. Gak apa-apalah, merokok 1 batang tuh biasa. Bukan setan lagi, temanmu sendiri yang racuni. Gak apa-apalah, makan narkoba gak apa-apa, sedikit-sedikit gue bayarin. Lihat saudara, terkadang itu bukan setan lagi yang racunin kita. Teman kita. Gak apa-apalah, jajan-jajan sedikit lah, istri lu kan gak lihat, gue bayarin. Nginep di hotel. Jadi terkadang bukan setan lagi. Coba lihat kiri kanan, ini orangnya bukan. Hei, setan sudah kalah. Iblis sudah ditaklukkan oleh Yesus. Tapi keinginan daging manusia kita yang sedang merasuk pikiran hati kita. Kalau di pikiran kita tidak ada kebenaran. Makanya taklukkan pikiran kita kepada pikiran firman Allah. Jelas. Maka engkau akan jadi orang Kristen yang akan dibawa Tuhan naik. Dan waktu engkau ada di atas, engkau tidak akan terkalahkan. Bukti Alkitab menceritakan. Ada orang-orang di Alkitab. Mereka dalam keadaan situasi tekanan yang berat. Tahu mereka ada karisma. Tapi mereka tidak bergerak di sana. Tapi mereka bangun dengan seimbang. Naik berjalan bersama-sama. Sehingga mereka menjadi orang nomor 2. Di tengah-tengah bangsa kafir yang tidak kenal Tuhan. Saudara, hari-hari dengarkan ini. Pertempuran kita di dunia ini, di bangsa kita ini gak main-main. Saya kasih tahu saudara. Kau punya karisma sehebat mungkin tapi tampak dengan karakter. Engkau akan dikalahkan di luar sana. Dan pertempuran kita bukan di gedung gereja ini. Pertempuran saudara di dunia marketplace saudara. Percayalah. Makanya saya kasih tahu saudara. Bangun pikiranmu dengan pikiran kerajaan Allah. Bangun pikiranmu sesuai dengan standar firman Tuhan. Sebab inilah jadi amunisi yang paling canggih. Yang bisa melumpuhkan semua kekuatan musuh. Yang akan menyerang di setiap area kehidupan saya dan saudara. Makanya jadilah anak-anak Tuhan. Yang hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Haleluya. Yusuf contohnya. Alkitab sudah cerita. Yusuf masuk penjara pun. Tetap dibuat Tuhan berhasil. Karena apa? Konsisten. Tante Po goda dia tahu Yusuf sudah matikan keinginan daging untuk hidup dalam perjinahan sudah selesai. Makanya waktu diganggu sama Tante Po gak mempan lagi. Karena apa? Di pikiran ada kebenaran, di hati ada kebenaran. Makanya saudara, Yusuf bukan lari mendekat waktu digoda, tapi Yusuf lari menjauh. Karena dia tahu bahwa untuk hidup di dalam kebenaran harus konsisten. Halo? Dan ini gak gampang saudara, ini pertempuran. Saya juga sedang bertempur dalam area ini. Tapi saya percaya, saya pasti menang kalau saya hidup dalam kebenaran. Saudara pasti menang kalau saudara hidup dalam kebenaran. Yang kedua Daniel. Daniel, jadi yang pertama bagaimana supaya kita bisa menjaga karisma dan karakter yang sedang kita bangun. Yang pertama tadi saya katakan pikirkan apa yang benar. Yang kedua konsisten dengan terkoneksi dengan Tuhan. Daniel di tengah-tengah bangsa yang kafir tidak kenal Tuhan. Tetapi Daniel konsisten, Alkitab katakan sehari 3 kali. Dia harus menghadap Sang Pencipta, sumber segala sesuatu, penguasa langit dan bumi. Dan dia tahu ketika dia konsisten terkoneksi dengan Tuhan. Dia percaya ada sesuatu kekuatan supranatural yang akan menyertai dan menolong perjalanan kehidupannya. Saya mau kasih tahu hari-hari ini kalau kita berjalan di dalam seperti Daniel jalani. Konsisten membangun hubungan dengan Tuhan.
Makanya saya kata tahu terkadang iblis pakai teman-teman kita di sekeliling kita. Makanya kalau ada suara-suara yang tidak membangun, berarti itu bukan dari Tuhan. Tepis dan bilang enggak, itu bukan dari Tuhan. Harus punya sikap hati yang benar dan berespon yang benar. Dan hanya orang-orang yang konsisten yang akan dibawa Tuhan naik menuju kepada keberhasilan yang Tuhan sediakan. Dan akibatnya saudara, orang yang konsisten terkoneksi dengan Tuhan. Akibatnya Daniel pasal yang ke-6 ayat 26 sampai 29. Saya baca dengan singkat, dengan cepat. Bersama ini kuperintahkan, ini Darius yang ngomong, Raja Darius yang kasih tahu kepada istananya. Bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allah Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresi. Orang Persia itu, bayangkan saudara, satu pribadi, satu orang yang konsisten terkoneksi dengan Tuhan. Menggemparkan 3 raja, dia menaklukkan semua kepercayaan istana itu. Harus percaya kepada Allah Daniel. Bukankah itu hari-hari ini yang Tuhan harapkan bagi gereja Tuhan? Jadilah orang percaya yang punya karisma dan punya karakter Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Sudah waktunya jadi orang Kristen yang konsisten. Dan saudara siap untuk dieksekusi. Mungkin saudara bisa dieksekusi seperti rasul-rasul yang lain. Kita mati demi kebenaran, itu lebih mulia, lebih berharga daripada kita mati sia-sia di tengah-tengah kenajisan dan kehancuran dunia yang begitu luar biasa hari-hari ini. Putuskan segera bergerak dan berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab setiap orang yang konsisten terkoneksi dengan Tuhan, upahmu besar di sorga. Persediaan sorga akan dilepaskan dalam perjalanan kehidupanmu. Jadi kalau engkau sedang membangun karir dari bawah, mungkin dari titik nol, mungkin masih jauh dari harapan, dengarkan, libatkan dan izinkan Tuhan ada di sana. Bangun karakter kejujuran dan kesetiaan dan ketaatan. Membangun kehidupanmu, maka Tuhan akan angkat. Kalau Yusuf bisa diangkat oleh Tuhan, kalau Daniel bisa diangkat oleh Tuhan, saya dan saudara juga bisa diangkat oleh Tuhan. Jangan lihat latar belakang kegagalanmu masa lalumu. Tapi kembali bangkit dan arahkan semua matamu kepada sang sumber kekuatan itu. Dia akan bersinar bagaikan terang di pagi hari. Untuk apa? Menyambut saudara berkata, welcome anakku. Tanganku yang penuh kuasa akan mengangkat engkau dari bawah. Dan dia akan tuntun kita menuju kepada semua yang terbaik yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu 4 keturunan dan beribu-ribu keturunan. Selamat datang untuk berjalan di dalam karisma dan karakter.